Shalom teman-teman BIC, Shalom. saudara seiman, semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Saya yakin dan percaya, meskipun kita terpisah melalui layar, tapi kita sama-sama memiliki kesatuan hati untuk berkumpul bersama, datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah, kita mau nyatakan rasa syukur kita, dan kita mau nyatakan iman kita kepada Tuhan. Mari semuanya, kita akan naikkan satu pujian, bahwa betapa dahsyat Engkau Tuhan, karena Engkau adalah pencipta segala yang ada. Biarlah di awal ibadah ini kita naikkan kemuliaan bagi namanya yang kudus, dan segala pujian syukur bagi Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau pencipta segala yang ada. pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu Tuhan, Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang tak setiamu. terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah, Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, hanya Kau Allah di hidup kami Tuhan. Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia Semua bergoncang, semua bergoncang. tapi Kau tak tergoyahkan Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi kita mau nyatakan dari awal, bahwa betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selalu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Dan tak terselami pikiranmu Tuhan. Tak terselami pikiranmu. Tak terukur panjang setiamu bagi kami Tuhan. Panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Oh, sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, hanya Engkau Allah di
goyahkan bersamamu Tuhan. Goyahkan kau tetap. Saya banyak seluruh jemaat nyatakan segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. dan kini Ku datang sujud di hadapan, memujimu, menyembah Yesus. Ku menyembah. oh, saya lagi nyatakan segala pujian, oh segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, Oh, menyembah Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu Tuhan. menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu, Memujimu, memujimu, menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu. segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu. Kau Allah yang besar, kami nyatakan Engkau kemuliaan-Mu melebihi segalanya. Karena telah kami saksikan dan telah kami lihat betapa besar penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk menyatakan iman kami. Bukan hanya sekedar di mulut kami saja Tuhan, dengan segenap jiwa dan hati kami ingin memuji-Mu. Dengan segenap tubuh dan akal pikiran kami Bapa, kami ingin meninggikan nama-Mu. Karena kami yakin Tuhan, Kau selalu bersama kami Tuhan. Dan Kau ada kekuatan kami Bapa. Tuhan, sertai awal ibadah ini hingga akhir Bapa. Biar berkat-Mu Tuhan mengalir Tuhan, dan menjamah setiap jemaat BIC yang ada dimanapun Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Kami siap Tuhan untuk mulai ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita, baik di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita mau nyatakan sama-sama bahwa Tuhan, Kaulah kuat kami Tuhan, Kaulah kebanggaan kami Tuhan. Meskipun ada banyak musuh di depan kami Tuhan, dan banyak rintangan yang menghadang jalan kami Tuhan, kita mau nyatakan Kau bersama kami Tuhan. Boleh semuanya teman-teman BIC bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. meskipun beribu rebah di kiriku, berlaksa di kananku, Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. kita nyatakan iman kita takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus
Tuhan, Oh, tiada yang seperti dirimu. yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sekali lagi kita menyatakan dari awal, meskipun ada banyak musuh depan kita, kita yakin Tuhan bersama kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes. Oh, haleluya. Beribu rebah, Beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kananku. sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Dengan segenap iman, segenap hati nyatakan, takkan Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. tiada. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaan, Gunung batu, batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindungan kami. perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah batu, Kaulah kebanggaan kami. kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, Tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Oke, kita menyatakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. kita mau nyatakan dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Sampai ke timur, biarlah nama Yesus. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, Kebesarannya, kebesarannya diciptakan. katakan Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus yang disanjung tinggi. disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi yes, sujud menyembah. tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh. Sama-sama saya mau ajak semua teman-teman di rumah, semua BIC, kita menyatakan Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Oke, semuanya siap? Sama-sama nyatakan. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Yes, Dia berkuasa. Allahku dahsyat.
surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud. Di pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Saya lagi dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Nyatakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, segala kemuliaan untuk Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Semua teman-teman BIC merasa bersemangat? Amin. Oke, meskipun saya tidak bisa mendengar respon teman-teman secara fisik, tapi saya yakin jiwa kita semua dibangkitkan dengan adanya roh Tuhan yang bersemayam dalam diri kita. Amin. Semua itu kita bisa dapatkan kalau kita dekat di kaki Bapa, dekat dengan kasih-Nya Bapa. Selama 2020-2021 kita sudah melewati dan mengalami, dan mungkin teman-teman semua juga sudah mendengar kalau misalnya kita sudah mulai mendapat pengurangan untuk level PPKM, dan itu adalah bukti teman-teman bahwa tidak selamanya kita akan selalu berada dalam lembah kekelaman, dan hanya bersama dengan Bapa kita bisa melewati semua. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya, sekali lagi kita mau siapkan hati kita. Tuhan, Engkau mengenal hatiku. Tuhan, Engkau menjaga hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua, jauh melebihi semua. Bahkan setiap orang yang terdekat dengan yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Karena hanya dari Kaulah Tuhan yang menjaga hati kami. Kasih-Mu Bapa, Jiwaku pun tentram. jiwaku pun tentram.
kedalaman hati kami. Oh Tuhan, inilah yang kami tahu. Inilah yang bahwa Kau mengenal kami lebih bahkan dari diri kami sendiri. Jauh melebihi semua. Bahkan orang-orang terdekat kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar. Mari sama-sama kita naikkan pujian baginya. Oh, glory, haleluya. Hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain. Kau yang mengenal. Kau yang mengenal dan menyelidiki kami Tuhan sampai kedalaman hati kami. Oleh karena itu kami naikkan segala pujian bagi Allah, kemuliaan segalanya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang membawa kami Tuhan melewati berbagai macam Tuhan, termasuk pandemi ini Bapa. Haleluya. Saya nyata saya lagi, Kau Tuhan, ini yang kami Tuhan. Inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar dari kami untuk setiap orang di luar sana Tuhan. Senantiasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengizinkan Roh Kudus berbicara secara khusus buat setiap kami, biar kebenaran menambahkan nilai yang baik, memberdaya kemampuan kami, mengubahkan hati kami, serta membuat kami terus menjadi dampak bagi sesama dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang saya diberkati, sama-sama katakan amin. Salam nama sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan baru dipercayakan untuk melayani di GPDI Sahabat Allah. Saya berterima kasih kepada Pastor Stefanus Paul dan juga pimpinan dari Dewasa Muda, Pastor Benny Hira, untuk kesempatan dan undangannya kami bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Perkenalkan, nama saya ada Yohanes Kristianus, biasa dipanggil Jojo. Kami dikaruniakan Tuhan 1 orang istri dan 3 orang anak istri saya, Henny Kristianus. Dan oleh anugerah Tuhan kami percayakan juga memiliki pelayanan kemanusiaan. Ada lebih daripada 6.000 anak-anak yang kita adopsi di pedalaman Indonesia. Kami beri pendidikan dan makanan bergizi melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Dan juga kami dipercayakan untuk mengembangkan gereja
secara online, yaitu Impact Community Indonesia. Suatu kehormatan bisa menyampaikan firman Tuhan saat ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya baju khotbah saya dengan tema Living Faith, iman yang kuat, iman yang hidup. Iman dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Iman dibutuhkan bukan cuma pada waktu kita ada di atas, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita ada di bawah. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita baik-baik saja, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita kurang baik. Karena iman adalah bahasanya Tuhan. Jadi kalau kita mau nyambung sama Tuhan, kita perlu menggunakan iman. Bicara soal nyambung, bicara di mana Tuhan bisa leluasa bergerak lewat hidup kita. Dan iman adalah currency kerajaan Allah. Jadi mata uang kerajaan Allah bukan US dollar, bukan rupiah, tapi iman. Bicara mata uang, bicara nilai tukar. Berarti kita tidak akan pernah bisa menarik sesuatu dari surga kalau kita tidak menggunakan namanya iman. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau menolong? Bagaimana Tuhan mencurahkan anugerahnya? Bagaimana Tuhan mau berkarya secara bebas lewat hidup kita kalau dia tidak berkenan kepada kita? Itu sebabnya untuk membuat Tuhan tuh bisa berkenan sama kita, kita harus menggunakan iman. Dan rupanya di dalam Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kata pengharapan ditulis 85 kali. Kata kebenaran ditulis 230 kali. Kata kasih ditulis 258 kali. Sedangkan kata iman ditulis 558 kali. Kalau kosakata iman lebih banyak disebutkan dalam Alkitab daripada kosakata penting lainnya, berarti iman adalah sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Iman adalah sesuatu yang penting untuk kita hidupkan. Dan juga iman adalah sesuatu yang penting untuk kita kembangkan. Nah, saya mau bagi kepada kita semua bagaimana membuat iman kita tetap hidup. Bagaimana membuat iman kita tetap bertumbuh. Iman kita tetap kuat menghadapi semua persoalan yang sedang menghantam hidup kita. Yang pertama, kita perlu kelilingi diri kita dengan sobat yang beriman. Kita perlu kelilingi dengan orang-orang yang beriman. Yesus memberikan sebuah teladan. Dia adalah Tuhan, tidak sungkan-sungkan memberikan teladan bahwa kemana-mana. Dia selalu dikelilingi oleh murid-muridnya. Bahkan oleh 3 murid terdekatnya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di mana ketika Yesus dalam keadaan gentar di Taman Getsemani, dalam keadaan ketakutan, stres, saking stresnya bukan keluar keringat dingin, tapi keringat darah. Dia mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa di Taman Getsemani. Satu gambaran di mana ketika kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan stres, yang kita perlu lakukan jangan lari kemana-mana, tapi justru kita harus kelilingi diri kita dengan orang-orang yang punya iman. Agar mendorong kita ke Tuhan, agar membuat kita bisa tetap teguh berdiri, agar ada orang yang menginspirasi kita, mengencourage kita. Dan bahkan ketika Yesus hendak dimuliakan di atas gunung yang tinggi, di dalam Lukas pasal ke-9 ayat 28, di mana Yesus akan berjumpa dengan Musa dan Elia. Disitulah Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk melihat kemuliaan. Berarti kalau kita pengen lihat kemuliaan Tuhan, karya Tuhan yang besar, anugerah Tuhan, jalan-jalan terbuka, kita perlu kelilingi dengan orang-orang yang beriman. Yesus sendiri memberi teladan. Dia tidak sungkan-sungkan untuk mengajak murid-muridnya ketika dia hendak dimuliakan. Bahkan ketika Yesus sedang diperhadapkan dengan anak kepala rumah ibadat, Yairus, di mana anaknya mati, sakit keras. Dan kemudian Yesus diminta untuk datang ke rumahnya. Sampai di rumah, kemudian orang-orang mentertawakan, "Kamu terlambat, Yesus. Coba kamu datang beberapa waktu yang lalu. Anak ini masih hidup, sekarang sudah mati, tidak ada lagi harapan." Kemudian Yesus tidak menggubris perkata mereka. Yesus masuk dalam kamar, mengajak kedua orang tuanya, dan juga Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa. Dan sebagai hasilnya, maka anak yang mati tersebut menjadi bangkit dan hidup kembali. Satu gambaran kalau Anda sedang menghadapi pergumulan besar, kalau Anda ingin melayani Tuhan, kalau Anda sedang berkarya, Anda sedang menghadapi tantangan yang kita perlukan, kelilingi diri kita dengan orang-orang beriman. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat.
Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Rupanya kebiasaan kita yang baik jadi buruk, kebiasaan kita yang baik jadi rusak. Itu bukan karena problem. Problem tidak pernah merusak kebiasaan kita, justru kadang-kadang problem membentuk kebiasaan kita. Dari yang tinggi hati jadi rendah hati, dari yang kikir jadi murah hati, dari yang tidak tertib jadi lebih tertib, dari yang tadinya hidupnya ngomong sembarangan jadi lebih berkualitas perkataannya. Itu karena problem membentuk kita. Tapi yang merusak habit kita, kebiasaan kita, atau gaya hidup kita adalah pergaulan yang buruk. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu? Apakah sahabat saya itu negatif atau positif? Gampang dengan melihat. Apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah? Atau kebiasaan buruk kita makin berkurang? Kalau hari ini kita makin ngomong kotor, kita makin gak dekat dengan keluarga, kita makin sering jatuh bangun dalam dosa. Kalau hari ini kita gak lagi achieve the target, kalau hari ini kita gak lagi hidup dalam kesucian, saya bisa pastikan bahwa teman-temanmu adalah teman-teman negatif. Namun sebaliknya, kalau hari ini perkataanmu berkualitas, kalau hari ini engkau makin sayang sama keluarga, kalau hari ini target-targetmu tercapai, engkau makin berkarya di dalam dunia pekerjaanmu, kalau hari ini justru karaktermu, nilai-nilai Tuhan makin nampak dalam hidupmu, bahkan engkau makin cinta Tuhan, saya bisa pastikan bahwa orang-orang di sekitarmu adalah orang-orang yang positif. Itu sebabnya di sini mari tolong dianalisa. Dari mulai pandemik awal masuk di Indonesia di bulan Maret tahun lalu sampai sekarang, apakah kasih kita bertambah-tambah atau kasih kita berkurang-kurang? Apakah kesabaran kita bertambah-tambah atau kesabaran kita berkurang-kurang? Apakah kelemah lembutan kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah kesetiaan kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah penguasaan diri kita, self defense kita makin bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Kalau Anda tahu ternyata kita punya nilai-nilai karakter buah Roh Kudus makin kurang, menunjukkan bahwa kita harus rela meninggalkan teman-teman kita yang tidak sehat dan segera rendah hati untuk belajar dan berkumpul dengan teman-teman yang punya iman, teman-teman yang positif. Maka saya percaya cepat atau terlambat kita punya nilai-nilai, kita punya kehidupan, kita punya iman akan jadi kuat. Saya teringat dengan perumpamaan Yesus menceritakan dalam Matius pasal 25 ayat 14-29, di mana ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu tuan itu pergi. Hamba yang punya 5 talenta, dia coba menjalankannya dan berkembang menjadi 10 talenta. Hamba yang punya 1, dia coba jalankan namun gak berhasil. Dia kemudian mengurung diri, menyalahkan dirinya, dan kemudian dia komplain dengan pemimpinnya, membandingkan dengan temannya kenapa dia diberikan sedikit sedangkan yang lain lebih. Lalu kemudian dia mengubur kemampuannya dan tidak buat apa-apa. Sedangkan hamba yang punya 2 talenta, dia sedang ada dalam persimpangan jalan. Dia bingung mengambil keputusan untuk bergaul dengan teman yang punya 1 atau teman yang punya 5. Dan untuk dia bergaul dengan teman yang punya 5 agak jauh karena harus melewati beberapa barrier. Orang yang punya 3 talenta dan 4 talenta, sekalipun tidak dibahas di dalam firman Tuhan, orang yang punya 3 talenta, 4 talenta, pasti di dunia ini ada orang-orang yang punya 3 talenta, 4 talenta. Sedangkan orang yang punya 1 talenta itu pengaruhnya lebih besar, ada di sebelahnya dan sering tarik-tarikin. Tapi bersyukur bahwa hamba ini tidak bergaul dengan teman yang punya 1, melainkan teman yang punya 5. Sebab Alkitab berkata dalam Matius 25 ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta berbuat demikian juga. Berarti berbuat seperti hamba yang punya 5 talenta. Sehingga talenta yang 2 berkembang menjadi 4. Kalau dia bergaul dengan teman yang punya 1, maka talenta tetap 2, tidak lagi berkembang. Tapi karena dia mau meninggalkan teman-temannya yang tidak produktif dan bergaul dengan teman-teman yang produktif, maka talentanya yang sedikit jadi banyak, yang kecil jadi besar. Berarti dari sini sedang menginspirasi buat kita semua. It doesn't matter kita lahir dari keluarga tidak mampu, it doesn't matter kita punya iman yang kecil, yang lemah, it doesn't matter kita gak punya pendidikan yang tinggi, it doesn't matter kita gak mungkin fasih bicara, it doesn't matter mungkin kita gak punya talenta banyak. Selama kita bergaul dengan teman-teman yang beriman, dengan teman-teman positif, maka kita yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Dan kita betul-betul melihat tantangan sebesar apapun,
kita akan tetap teguh berdiri. Kita belajar yang kedua, bagaimana membuat iman kita tetap kuat dan hidup yang kedua, yaitu berani mengucapkan kata-kata iman. Roma pasal 10 ayat 8. Karena begini, iman itu tidak akan menghasilkan sesuatu kalau kita nggak berani mengucapkannya. Roma pasal 10 ayat 6. Iman tidak akan sempurna kalau kita tidak memperkatakannya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ternyata iman itu lokasinya nggak jauh-jauh dari kita. Nggak ada di luar kita. Bahkan iman itu lokasinya ada di dalam diri kita. Saking dekatnya dia ada dalam hati kita dan ada dalam mulut kita. Nah, bagaimana untuk mekanisme iman itu bekerja? Mudah dan sederhana. Yang kita perlukan, rajin-rajinlah menyimpan firman di dalam hati kita. Rajin-rajinlah merenungkan firman Tuhan di dalam hati kita. Menyimpan firman di dalam hati kita. Rajin-rajin mempelajari firman Tuhan. Mendengar, membaca, dan menyimpan dalam hati. Maka begitu dia penuh, dia akan tumpah keluar lewat mulut. Dan ketika kita mulai ucapkan lewat mulut, maka terjadilah kuasa. Maka terjadilah rema. Maka terjadilah mujizat. Ini mekanismenya. Karena Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata timbul, itu artinya begini. Kalau kita pernah berdiri di depan danau yang tenang, tiba-tiba melihat ke depan 5 menit, 10 menit, ada yang timbul dari dalam danau tersebut. Entah itu ikan, atau buaya, atau kodok, atau yang lain. Masalahnya adalah, danau tersebut tidak akan pernah menimbulkan sesuatu kalau dia tidak tinggal di dalamnya terlebih dahulu. Karena dia udah tinggal terlama di dalam, maka sekali-sekali dia timbul. Hal yang sama, iman tidak akan pernah timbul, kuasa tidak akan pernah nyata, rema tidak akan pernah muncul, kalau kita itu tidak pernah menyimpan dulu. Karena kita udah sering menyimpan, maka sekali-kali dia timbul. Sebagai contoh, di mana diceritakan dalam Matius pasal 9 ayat 20-21. Ketika Yesus sedang lewat di kota Kapernaum, di situ ada seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dan dia sudah pergi ke berbagai dokter dan minum segala obat namun tidak sembuh. Dia sudah menghabiskan uangnya namun tidak sembuh, cuma bisa bertahan hidup. Kalau dia tidak berobat, pasti dia sudah mati sejak kapan-kapan. Sebagai contoh, saya punya staf berasal dari perbatasan antara Timor Leste dengan NTT, dan dia bekerja sama kami. Adiknya itu mengalami pendarahan. Nah, karena orang tuanya tidak mau merepotkan kakaknya bekerja sama kami di Jakarta, dia tidak menghubungi kakaknya untuk meminta bantuan. Jadi cuma diobati secara tradisional. Dan karena darah terus mengalir keluar, maka 2 tahun kemudian adiknya ini meninggal dunia. Jadi kalau wanita ini 12 tahun pendarahan tetap masih bisa hidup, jelas karena dia berobat dan pergi ke dokter. Udah menghabiskan bahkan uangnya begitu banyak, tapi tidak ada manfaatnya. Nah, suatu kali ketika Yesus lewat di kotanya, dia memberanikan diri keluar dari rumah. Nah, secara tradisi Yahudi, kalau ada seorang wanita mengalami pendarahan, maka dia harus menutup kepalanya dengan kerudung dan berjalan merangkak. Dan semua orang harus berkata najis agar menjauh daripada wanita itu. Nah, wanita ini memberanikan diri keluar dari rumah, merangkak sambil diledekin orang najis-najis. Dia harus menghirup debu, mungkin ada sebagian di antara mereka menendang wanita ini. Tapi wanita ini berkata dengan perkataannya, asalkan ku jama ujung jumbanya aku sembuh. Dan benar, ketika dia berhasil memegang ujung jubah Yesus, mujizat terjadi. Pendarahan seketika itu juga berhenti. Kemudian Yesus menengok dan berkata kepada orang banyak, ada orang yang menyentuh aku. Murid-murid berkata, dari tadi orang-orang dan kami semua juga bersentuhan dengan kamu. Yesus berkata, tidak. Beda
Kalian tidak menyentuh dengan iman. Ada orang yang menyentuh dengan iman sehingga ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Kemudian wanita ini memberanikan diri, dia berdiri dan berkata, ini aku. Langsung Yesus berkata, my daughter. Yesus biasa berkata, hai wanita, hai perempuan. Tapi kali ini Yesus mengangkat derajat wanita ini karena 12 tahun dia direndahkan. Sebab Yesus berkata, anak perempuanku, imanmu telah menyelamatkan dan menyembuhkanmu. Yang menjadi pertanyaan, dari mana wanita ini bisa dapat pemahaman bahwa pada jumpa Yesus ada kuasa mujizat kesembuhan. Ternyata wanita ini bukan cuma sibuk pergi ke dokter selama 12 tahun, tapi sibuk merenungkan firman Tuhan. Karena kata jumbai berasal dari bahasa Ibrani atau dalam bahasa asli artinya kanaf, yang artinya adalah sayap. Nah, dalam Matius pasal 4 ayat 2, firman Tuhan berkata, tapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kata sayapnya adalah kanaf, jumbainya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi wanita ini mendapatkan pemahaman dari firman Tuhan. Ternyata pada jubah Yesus ada kesembuhan. Pada jubah Yesus ada kuasa. Itu sebabnya karena dia sering merenung firman Tuhan, dia keluar dengan perkataannya. Dia keluar dari hatinya. Walaupun orang menghina, merendahkan dia, mengintimidasi dia, dia tidak peduli. Dan dia berkata, asalkan ku jamah ujung jubahnya, pasti aku sembuh. Wow, padahal semua orang di sana juga membutuhkan mujizat. Semua orang yang berdampingan dengan Yesus, yang bersentuhan dengan Yesus, mereka sedang menghadapi banyak masalah juga. Tapi mereka tidak mengalami mujizat. Karena mereka tidak memegang dengan pengertian firman Tuhan. Tidak memegang Yesus dengan iman. Nah, sejak wanita ini mengalami mujizat, sejak saat itu, maka orang-orang yang sakit dibawanya untuk meminta mengizinkan mereka menjamah ujung jubah Yesus. Dan semua orang yang memegang ujung jubah Yesus menjadi sembuh. Dalam Matius pasal 14 ayat 35 sampai 36. Rupanya ketika kita merenung firman Tuhan dan iman itu bangkit dan kita mengalami mujizat, bukan cuma kita diberkati. Orang melihat perbuatan dan iman yang kita lakukan dan kita terima dari Tuhan, maka itu menginspirasi orang banyak untuk melakukan firman Tuhan. Jadi hal ini sungguh luar biasa. Ketika kita suka merenung firman Tuhan, bukan cuma hidup kita yang mengalami anugerah Tuhan, tapi orang di sekeliling kita pun, mereka bisa melihat bahwa firman itu bukan cuma sekedar teori, tapi firman itu bisa jadi kenyataan ketika mereka melakukannya. Yesus mengajarkan di dalam Matius 17 ayat 20, asalkan kamu punya iman sebesar biji sawi saja. Kamu berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu pindah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, rupanya Yesus berkata, asalkan kamu punya iman sebesar biji sawi. Biji sawi lebih kecil dari telur cecek. Lebih kecil dari pasir, dari garam, ataupun juga dari gula. Tapi ketika kamu berkata kepada gunung ini, maka gunung itu akan pindah. Berarti Yesus sudah memberitahu bukan besar kecil imanmu yang mendatangkan mujizat. Waktu kau berani berkata kepada masa lalu, maka mujizat itu terjadi. Jadi Yesus sudah memberitahu, it doesn't matter. Kita punya iman yang lemah, kita punya iman yang kecil, kita iman yang sedang masih bertumbuh. Doesn't matter. Yang penting di sini adalah kita mulai belajar berani mengatakan kepada masalahmu. Jadi, jangan cuma ceritakan masalahmu, tapi katakanlah kepada masalahmu. Kalau istrimu itu cerewet, bawel, kalau memang pasanganmu itu selalu merongrong, bikin kita pusing, jangan ngomongin, memang udah dari kecilnya dia begitu. Tapi justru kita berkata, istriku lemah lembut, istriku panjang sabar, istriku penuh kasih, istriku dia bisa menguasai perkataannya. Terjadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Kalau kau punya suami yang kasar, jangan katakan memang suamiku kasar, kau cerita kemana-mana jelekin dia. Tapi justru berkatalah, suamiku lembut, suamiku penuh kasih, suamiku punya penguasaan diri, suamiku cinta aku dan keluarga. Maka terjadi sesuai dengan perkataanmu. Contoh, kenapa sampai hari ini revival belum terjadi di Indonesia? Karena hamba-hamba Tuhan kalau berdoa di mimbar atau dalam gereja berkata, Tuhan lawat Indonesia, Tuhan bisa pulihkan Indonesia. Begitu turun dari mimbar, kemudian sedang minum di
di coffee shop, dan kemudian temannya tanya, gimana keadaan Indonesia hari-hari ini? Dan mereka berkata, parah. Utang makin banyak, parah. Harapan tidak ada. Terjadilah seorang perkataan. Jadi Yesus berkata, baiklah yang lemah berkata kuat, yang miskin berkata aku kaya, yang sakit berkata aku sudah sembuh. Terjadi sesuai dengan perkataanmu. Justru inilah yang membuat iman kita makin berkembang. Yang ketiga, bagaimana membuat iman itu hidup? Kembangkan rasa cukup dan tidak cinta uang. Orang-orang yang bersumber kepada Kristus, dia punya rasa cukup yang sungguh luar biasa. Dia adalah orang-orang yang berani untuk bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Sadarilah bahwa cinta akan uang adalah sumber segala masalah. Justru iman kita kandas, iman kita runtuh. Kita bahkan bisa meninggalkan Tuhan, itu karena cinta uang. Bahkan yang menarik, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, memang ibadah kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Jadi ibadah yang mendatangkan keuntungan yang besar bukan cuma sorak-sorai, bukan cuma hanya kita bertepuk tangan, tapi ibadah yang mendatangkan keuntungan yang besar ketika kita bisa berkata cukup bagi diri sendiri dan limpah bagi orang lain. Kita bisa berkata cukup, tidak hidup berglamor, dan kemudian kita bisa memberkati orang lain. Sebab 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Berarti kita bisa melihat segala kejahatan, akarnya, pusat segala kejahatan, cikal bakal segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kejahatan yang kita lihat di televisi, kejahatan yang kita buat kepada orang di sekitar kita, itu disebabkan karena cinta uang. Atau kejahatan orang yang memperlakukan pada kita, itu disebabkan karena cinta akan uang. Berarti kalau kita mau beres dalam kehidupan, jangan cabut daun. Kalau kita cabut daun, daun akan muncul lagi beberapa minggu. Kalau kita mau beres dalam kehidupan, jangan tebang batang. Kalau kita tebang batang, berapa bulan lagi muncul batangnya baru. Kalau kita mau beres dalam kehidupan, cabutlah akarnya. Ketika kita cabut akar cinta akan uang, yang muncul akar cinta akan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Maka orang yang memiliki akar cinta Tuhan akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Jadi kita bisa membedakan antara orang cinta Tuhan dengan cinta mamon. Apakah hidup yang menghasilkan buah-buah kejahatan atau buah-buah kebaikan. Dan orang yang cinta uang akan mengalami berbagai duka. Selain menyimpang imannya, membuat imannya kandas, mengalami berbagai duka. Jadi kita bisa melihat antara orang cinta Tuhan dengan cinta mamon, apakah hidupnya mengalami berbagai duka atau berbagai suka. Jadi kalau Anda nggak mengalami duka cita, Anda perlu belajar untuk menempatkan Tuhan di atas uang. Wow. Jadi kita harus belajar berkata cukup bagi diri sendiri. Karena orang yang berkata cukup bukan orang berkekurangan. Orang yang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Dan orang yang menguasai diri, kitab Amsal berkata melebihi seorang pahlawan dan melebihi seorang berebut kota. Berarti kita dikatakan lebih daripada pemenang karena kita mampu menguasai diri. Kuasai diri belanja, kuasai diri dalam emosi, kuasai diri di dalam makan, kuasai diri di dalam pengendalian diri secara emosional. Inilah yang akan menolong untuk kita bisa punya iman yang bertumbuh. Nah, firman Tuhan mengajarkan dalam Lukas pasal 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Berarti kita disuruh melangkah dulu, korban dulu, sakit dulu, pergi dulu, nabur dulu, berkati dulu, baru kamu akan diberi. Sedangkan filosofi dunia mengajarkan take and give, terima dulu, ambil dulu, punya dulu. Nah, Tuhan Yesus sedang mengajarkan pada kita untuk kita melangkah dulu, korban dulu, sakit dulu, pergi dulu, berkati dulu, maka kamu akan diberi. Makanya ada firman Tuhan berkata, ada orang menebar harta begitu luar biasa selalu berkelimpahan, namun ada orang menahan harta begitu luar biasa selalu berkekurangan. Jadi penting, bagaimana kita bisa memberi kalau kita nggak bisa menguasai diri terlebih dahulu. Makanya ketika kita dapat income yang kita lakukan, langsung kuasai. Langsung atur. 60% kau bisa nikmati, 10% kau kembalikan kepada Tuhan, 20% kau investasikan, 10% lagi kau bisa berkati orang lain. Kalau kamu nggak pernah atur, kendalikan diri, bagaimana kamu bisa berkati orang lain? Semua kamu keruk sendiri. Semua kamu belanjakan sendiri. Semua kamu nikmati sendiri. Investasi terbesar, itu ada dua. Yaitu dalam kerajaan Allah dan yang kedua dalam hidup orang. Jadi investasi boleh-boleh aja di bank.
Tapi itu kita dapatkan bunga cuma sementara di bumi. Tapi waktu kita belajar menginvestasikan hidup orang lain, investasi pada kerajaan Allah, maka berkatnya bukan cuma kita tuai di muka bumi, tapi berkat itu kita tuai di kekekalan. Nah, penting di sini untuk kita kendalikan dalam belanja ataupun mengendalikan diri dan emosi. Nah, ada 4 kebodohan yang seringkali orang lakukan dalam mengeluarkan uang. Yang pertama, yaitu membeli barang yang membuat orang lain supaya bisa terimpress. Membeli barang untuk bikin impress orang lain. Nah, ini adalah sesuatu kebodohan. Karena kita beli barang harusnya untuk kebutuhan, bukan untuk show off, bukan untuk pamer. Nah, ini bahaya sekali kita beli barang motivasi untuk pamer. Ini kesombongan. Ini bukan untuk manfaat, tapi justru menyanyiakan. Dan ingat bahwa orang yang sombong itu tidak ada yang awet. Orang yang sombong itu tidak ada yang awet. Semua orang yang rendah hatilah yang awet. Orang sombong mendahului kehancuran. Dan yang kedua, kebodohan yang dilakukan oleh banyak orang yang mengeluarkan uang yaitu membeli barang-barang yang merusak kesehatannya. Kita beli barang atau kita beli makanan untuk menjaga kesehatan kita. Hari-hari ini apalagi sangat penting untuk menjaga kesehatan. Ini malah beli barang yang merusak kesehatan kita. Seperti rokok, seperti obat-obatan terlarang, atau mungkin seperti minuman keras yang berlebihan. Ini akan membahayakan, atau mungkin makanan yang berlemak-lemak. Gimana kita nggak exercise lagi? Jadi penting di sini untuk kita membeli barang-barang yang justru menolong untuk kita makin sehat. Berikut yang ketiga, kebodohan yang sering kali orang lakukan, yaitu menginvestasikan di mana kita nggak kuasai. Namanya anak Tuhan coba invest di berbagai macam tempat, karena mereka nggak kuasai, akhirnya mereka gagal. Ketika mereka gagal, mereka down, dan kemudian mereka mulai menyalahkan Tuhan dan orang lain, mulai kepahitan. Padahal dia sendiri yang tidak pelajari dulu, dia sendiri yang tidak kuasai dulu, dia tidak dalami dulu. Kita harus pahami bahwa untuk berbisnis itu mengerti harus huruf T. Yaitu kita punya pengertian ke kiri ke kanan, tapi kita harus punya pengertian lebih dalam ke bawah. Ngedik daripada ke samping. Network perlu, tapi juga kedalaman untuk memahami tentang apa yang kita mau kerjakan itu lebih penting. Jadi jangan sampai kita gagal karena kita tidak mengerti kedalaman, hanya cuma network saja, cuma hanya kata orang. Kita juga perlu pelajari, bukan cuma kata orang. Apakah cocok dengan kita? Mungkin yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat kita. Dan yang keempat, kebodohan yang kita lakukan dalam mengeluarkan uang yaitu gambling, judi. Tidak ada orang yang kaya karena judi. Banyakkan orang jatuh miskin karena judi. Bayangkan secara logika aja. Kalau dadu itu ada 6 sisi. Itu kita lempar 6 kali baru muncul satu sisi. Itu 6 kali putaran. Kalau kita mau pilih angka 6, itu tunggu 6 kali putaran secara logik baru muncul angka 6. Jadi ruginya 5 kali, untungnya 1 kali. Kebetulan mami mertua saya sebelum bertobat, dia jangkit judi. Banyak membawa orang main judi di Christmas Island, Macau, dan Las Vegas. Dia menyaksikan sendiri orang yang kaya jatuh miskin karena judi. Bahkan keluarga yang bahagia berantakan karena judi. Itu sebabnya hati-hatilah menggunakan uang. Sebetulnya, biaya hidup itu murah. Yang mahal ada gaya hidup. Belajar semua konglomerat. Rata-rata mereka itu orang-orang yang pakai pakaian sederhana. Mereka tidak parlente, tidak show off, tapi mereka justru kaya dalam kemurahan. Maka no wonder mereka makin diberkati. Yang keempat, bagaimana membuat iman kita itu berkembang, kuat, dan bertumbuh, yaitu mentaati firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan mati. Dan yang menarik, Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Berayangkan, tubuh tanpa roh itu nggak bisa hidup. Demikian juga iman tanpa perbuatan tidak akan mungkin bisa hidup. Jadi kalau imanlah yang memberikan nyawa bagi mujizat, bagi kekuatan kita. Nah, beda antara iman sama percaya. Percaya itu pasif, iman itu aktif. Banyak orang berkata bahwa iman itu percaya. Beda antara iman sama percaya. Sebagai contoh, saya percaya bahwa air bisa menghapuskan dahaga saya. Tapi kalau saya percaya tidak bikin apa-apa, tidak beranjak dari tempat duduk saya, tidak keluar dari rasa nyaman saya, dan kemudian keluar rumah, dan kemudian mampir ke convenience store,
lalu kemudian keluarkan uang saya untuk membeli minuman itu, maka saya tetap memiliki rasa haus. Dahaga saya tidak akan pernah hilang. Tapi kalau saya bergerak, bertindak, mendekati convenience store dan kemudian keluarkan uang saya, membeli minuman itu, dan kemudian membuka tutup dan meminumnya dengan iman, maka dahaga saya bisa selesai. Jadi kita bisa melihat bahwa iman tanpa perbuatan benar-benar gak ada isinya. Banyak orang percaya, saya bisa ngalami open heaven, surga terbuka, tapi disuruh mengampuni gak mau. Kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Berarti waktu kamu melepaskan anugerah, surga akan melepaskan anugerah. Tapi waktu kamu menahan anugerah, surga juga akan menahan anugerah. Jadi kita tidak akan pernah mengalami anugerah Tuhan kalau kamu tidak berani untuk mengampuni. Ayat terbanyak di dalam Alkitab tentang pengampunan. Bahkan khotbah Yesus terbanyak di dalam Alkitab tentang pengampunan. Khotbah pendeta terbanyak bicara soal pengampunan. Kalau ayat terbanyak, ayat paling basic, kamu tidak bisa lakukan bagaimana kita bisa melakukan ayat-ayat lainnya. Penting di sini untuk kita mulai belajar untuk mengampuni. Maka open heaven terjadi. Kita nggak akan hidup di bawah langit menjadi tembaga, tanah berbeda besi. Apa yang kita doakan tidak pernah terjadi, apa yang kita lakukan kerjakan tidak pernah ada hasil. Tapi waktu kita melepaskan pengampunan, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan. Banyak orang percaya saya bisa mengalami financial upgrade, tapi disuruh nabur upgrade, tidak mau. Banyak orang pengen dapat promosi, pengen dapat income lebih, tapi disuruh nabur lebih, nggak mau. Nggak bisa. Kalau perpuluhanmu masih sama, persembahanmu masih sama, pemberianmu masih sama, ya kamu nggak akan pernah menuai lebih. Filosofinya kan kita nggak akan pernah menarik uang di mesin ATM, kalau kita nggak pernah mendepositkannya lebih. Kalau kita mendepositkan sedikit, ya kita menarik sedikit. Jadi, hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak lakukan firman. Ada orang berkata, saya bisa kurus tahun ini, tapi disuruh diet, puasa, exercise, nggak mau. Iman mujizat tidak akan pernah terjadi, perubahan tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak lakukan firman. Saya tutup dengan statement terakhir di mana ada seorang yang punya talenta yang sungguh luar biasa berjalan di tali tanpa alat bantu di tahun 1859 bernama Charles Baldwin. Waktu itu tidak banyak orang yang punya kemampuan seperti ini. Dan dikumpulkan banyak orang dan berkata, berapa banyak di antara kalian percaya bahwa saya bisa menyeberang dengan tali ini di antara dua gunung. Karena orang-orang tahu track record orang ini, maka mereka semua mengangkat tangan dan berkata percaya. Dan dia menunjukkan kebolehannya berjalan di atas tali dan menyeberang gunung. Sampai di gunung seberang dia jalan lagi kembali kepada gunung yang sama, dan semua orang memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Marvelous, amazing. Dan kali ini Charles Baldwin mengajak salah satu penonton untuk ikut bersama-sama. Adakah di antara kalian yang ingin volunteer untuk berjalan di atas mujizat? Kalian tidak usah jalan di atas tali, tapi kalian akan saya gendong. Dan kita akan berjalan di atas tali. Sejak saat itu semua orang langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Charles Baldwin mau menunjuk satu-satu dan mereka menolaknya. Dan kemudian tidak ada yang mau jadi volunteer. Ada satu anak muda mengangkat tangan dan berkata, saya mau. Dan kemudian dipanggil anak muda itu, naik ke atas, dan kemudian Charles Baldwin menggendong anak muda ini dan berjalan di atas tali. Sampai di seberang, kemudian dia kembali lagi kepada tempat yang sama. Semua orang kali ini bukan cuma tepuk tangan kepada Charles Baldwin, tapi tepuk tangan kepada anak muda ini. Dan kemudian anak muda ini diinterview. Ditanya, kok kau punya iman yang begitu besar? Kalau kamu jatuh bukan cuma cacat, tapi kamu mampus. Dan kemudian reporter bertanya, apa yang membuat iman kamu tuh begitu kuat? Dan kamu siap mati digendong sama bapak itu. Dan kemudian anak muda yang berkata, jelas, saya percaya bapak itu karena dia adalah bapak kandung saya. Luar biasa sekali. Nah, kita ini percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah bikin salah. Tapi kenapa waktu Tuhan berkata sesuatu pada kita nggak melakukan firman-Nya? Kita yang rugi. Kita nggak mengalami mujizat. Orang-orang yang berani keluar comfort zone dan melakukan apa yang Tuhan katakan, dia akan berjalan di atas mujizat. Dia akan mengalami iman yang teguh. Dia akan melewati badai-badai yang bergelora. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini memberikan nilai tambah buat kita semua dan memberikan kepada kita kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami dan menolong kami, sehingga kami belajar bagaimana membuat iman kami bertumbuh. Yang pertama, kami punya teman-teman yang beriman. Yang kedua, kami
perlu untuk mengucapkan firman Tuhan. Dan ketiga, kami perlu belajar untuk menguasai diri kami dan juga limpah bagi orang lain. Dan yang keempat, kami perlu melakukan firman. Ketika kami melakukan 4 hal ini, maka kami akan lihat kuasa mujizat-Mu. Sekalipun kami ada di tengah-tengah badai, kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dia tidak akan tergoncangkan. Kami akan berjalan from glory to glory, success to success, victory to victory. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Sungguh firman yang sangat memberkati. Sekarang saya akan membacakan pengumuman untuk komunitas BIC. Untuk yang pertama, seluruh informasi mengenai komunitas BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC sambil terus melihat perkembangan yang ada. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum mengikuti untuk Instagram dan YouTube dan Facebook kita, itu ada di Bless Impact Community. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, untuk kegiatan pertemuan secara fisik, baik itu komsel maupun ibadah BIC, itu sementara masih diliburkan untuk hari Kamis, dan informasi akan diberikan melalui komunitas atau WhatsApp grup jemaat. Tetapi apabila teman-teman ingin mengadakan komsel secara online, itu dapat dipersilahkan, baik melalui Zoom atau apapun itu media yang teman-teman gunakan. Kemudian bagi teman-teman BIC yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui Bank BCA, di nomor rekening 5370-335-658 atas nama Desion Elia. Kemudian berikutnya, setiap minggunya kita ada jadwal doa dan puasa bagi komunitas BIC yang akan diadakan setiap hari Selasa dan dimulai dari hari Senin malam pukul 10 malam sampai hari Selasa yang akan dibuka pada jam 3 sore. Selanjutnya bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC yang tertera nomornya di layar berikut. Next, melihat kondisi yang ada, sekarang kita masih berada dalam fase new normal COVID. Meskipun sekarang sudah diturunkan levelnya menjadi PPKM level 1, tetapi teman-teman harus tetap mawas diri dan menjaga kebersihan dan kesehatan dari pribadi masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu untuk mengenakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dimanapun teman-teman berada. Minggu depan tanggal 25 November akan ada ibadah BIC yang akan diadakan via Zoom. Dan ingat teman-teman, akan ada door prize dan dengan hadiah voucher yang menarik. Ditunggu kehadirannya ya. Sekian pengumuman dari komunitas BIC. Nantikan info-info selanjutnya di sosial media Bless Impact Community. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau nyatakan biar segala pujian, syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita nyatakan segala pujian, syukur bagi-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam kehidupan kami, dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu,
menyelesaikan ibadah online BSI pada hari ini. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana kami telah menyelesaikan ibadah BSI online pada hari ini. Bapa, suatu anugerah di mana kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau juga kiranya memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati setiap usahanya, Engkau memberkati keluarganya. Terpujilah nama-Mu Bapa atas semua berkat-Mu buat hamba-Mu. Bapa, terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu buat Bapak Beni Hira sebagai ketua BSI. Engkau memberkati setiap usaha dan mata pencariannya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya ya Bapa. Engkau juga memberkati kesehatannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, terima kasih juga Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau juga yang memberkati rekan-rekan BSI pada hari ini. Bapa, mungkin ada mereka yang sakit, Engkau juga yang menyembuhkannya Bapa. Mungkin ada yang mempunyai masalah, Engkau beri mereka jalan keluar. Bapa, biarlah kami selalu berharap kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat badani dan berkat rohani. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.